Saya Adisila Rasati masih bersama Anda dalam Breaking News Kompas TV. Saudara, militer Israel merilis video yang diklaim sebagai operasi tempur divisi ke-162 di Lebanon Selatan. Israel mengaku melumpuhkan ratusan anggota Hizbullah. Militer Israel mengklaim operasi tempur Divisi 16 dilakukan untuk menghilangkan ancaman terhadap warga di Israel Utara. Israel mengklaim melumpuhkan 250 anggota Hizbullah, menghancurkan lebih dari 405 infrastruktur, dan menemukan lebih dari 1.000 senjata dan juga amunisi di Lebanon Selatan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim kekuatan militernya lebih unggul dibanding kekuatan poros Iran di Lebanon. Netanyahu menyebut pasukan darat dan udara Israel telah mengendalikan kawasan itu sebagai bukti keunggulan di Lebanon Selatan. דגלנו מוצג מעומק רצועת עזה ועד כתר החרמון. וטייסינו שולטים בשמי האזור כהוכחה ניצחת לעליונות שלנו על הציר האיראני. עוד לא סיימנו את המלאכה, אבל העולם כבר מכיר את הנחישות שלנו להגן על עצמנו, להגן לא רק על עצמנו, להגן על האנושות מפני הקנאות הברברית. Tekanan untuk Israel datang dari Eropa. Perdana Menteri Spanyol, saudara, akan meminta Uni Eropa untuk menangguhkan kerjasama dengan Israel atas dugaan pelanggaran hukum internasional. Perjanjian Asosiasi Uni Eropa Israel yang berlaku sejak tahun 2000 menjadikan Uni Eropa sebagai mitra dagang terbesar Israel. Dalam beberapa bulan terakhir, Sanchez telah berupaya untuk menangguhkan perjanjian tersebut dengan alasan perjanjian itu tidak dapat berlanjut selama Israel melakukan operasi ilegal di Lebanon dan juga Palestina. Este martes, el gobierno de España llevará a Europa la propuesta de que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer no porque tengamos nada, al contrario, somos un pueblo amigo del pueblo de Israel. Pero no estamos de acuerdo con las acciones que está llevando a cabo su gobierno. Breaking News Kompas TV masih kami lanjutkan, saudara, bersama dengan Bapak Adrianus, begitu ya. Kita masih membahas dialog kita terkait dengan perpanjangan gencatan senjata dan juga peluang Iran untuk bisa kembali ke meja perundingan untuk melakukan negosiasi bersama dengan Amerika Serikat. Pak Adrianus, kalau kita lihat begitu ya, tadi Anda membaca peluang begitu soal Iran untuk bisa kembali maju di meja perundingan tahap 2 bersama dengan Amerika Serikat. Tentu harapannya di menit-menit terakhir Iran akan kembali ke meja perundingan. Tapi apa upaya yang bisa dilakukan oleh Pakistan selaku mediator untuk bisa melakukan kerja keras kembali untuk bisa melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat dan juga Iran? Perlukah bantuan negara penjamin dalam tanda kutip Tiongkok dan juga Rusia atau negara muslim lainnya? Bagaimana? Ya, kalau menurut dari analisa dan diskusi kami ya, ini memang saat ini posisinya memang sepertinya dibutuhkan tekanan dari negara lain juga ya. Misalnya Cina dan Rusia yang memang selama ini sepertinya belum mengambil peran aktif dalam negosiasi ini. Kalau untuk dari negara Muslim sebenarnya kita bisa lihat bahwa effort untuk mengadakan negosiasi ini bukan hanya sepihak oleh Pakistan ya, tapi juga dengan Turki, Mesir, dan Arab Saudi. Tetapi memang kita bisa akui bahwa Pakistan ini dapat diakui oleh kedua belah pihak sebagai mediator perundingan karena Pakistan memang memiliki kekuatan nuklir yang pertama ya. Jadi Trump sendiri selama ini memang cenderung bersahabat dengan negara-negara yang kuat dan memiliki kekuatan nuklir. Bagaimana sikap Trump selama ini dengan Putin, dengan Kim Jong Un ya, bisa kita lihat bahwa memang dia lebih cenderung untuk mendengarkan orang yang memiliki senjata nuklir. Nah, kita juga tidak bisa menutup mata ya bahwa
di sisi lain Pakistan ini memiliki interest bahwa negosiasi ini harus segera terlaksana dan bisa berhasil. Kenapa? Karena Pakistan dan Arab Saudi itu memiliki fakta pertahanan bersama, di Hmm. mana saat ini beberapa waktu yang lalu Pakistan sudah mulai mengirimkan tambahan personel dan juga peralatan tempurnya ke Arab Saudi. Karena jika terpecah perang kembali, sepertinya memang Arab Saudi sudah meminta secara resmi kepada Pakistan untuk membantu melindungi wilayahnya. Nah, ini akan menjadi posisi yang pelik Hmm. bagi Pakistan dan Iran ya, karena selama ini kita bisa lihat bahwa dalam konflik kemarin sebelum gencatan senjata, Iran beberapa kali menyerang infrastruktur energi Arab Saudi untuk memberikan tekanan. Hmm. Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa Iran ini kan hanya membalas ya. Jadi begitu infrastruktur energinya diserang, dia membalas dengan menyerang balik infrastruktur energi yang ada di Teluk. Hmm. Nah, kita memang berharap, apalagi dengan blokade Amerika ini ya, yang tentu saja pelan-pelan pasti akan dirasakan oleh Cina, karena kapal-kapal kita harus sama-sama akui ya, dan mungkin sudah menjadi rahasia umum juga bahwa Hmm. selama ini minyak-minyak Iran itu sebagian besar mengalir ke Cina ya, melalui berbagai berbagai tanker yang ditengarai milik Iran maupun tanker negara lain yang ditengarai membawa minyak Iran begitu. Hmm. Jadi kita sangat berharap, apalagi Cina ya, menjelang pertemuan antara Trump dengan Perdana Menteri Cina ini, kita berharap Cina mau membantu kedua belah pihak untuk bernegosiasi, karena yang seperti kita sampaikan tadi, efeknya ini bukan hanya blokade terhadap Iran gitu kan dan negara Teluk, tapi seluruh dunia Dunia. sekarang merasakan efeknya Oke, begitu. karena memang kita tahu Selat Hormuz sendiri ada 20% energi yang kemudian distribusinya melalui Selat Hormuz. Selat Hormuz tentu saja menjadi jantung dari kepentingan dunia dalam hal energi begitu ya. Nah, bagaimana posisi tawar Tiongkok yang dimiliki Tiongkok untuk bisa menjadi member baru dalam tanda kutip untuk bisa juga ikut di meja perundingan bersama dengan Pakistan menjadi mediator, termasuk juga untuk mendamaikan Amerika Serikat dan juga Iran dalam hal ini, menurut Anda? Ya, menurut kami tentu saja sangat kuat ya posisinya, karena Cina itu sendiri adalah mitra dagang terbesar Iran lah ya, salah satu, karena kombinasi antara perdagangan resmi dan tidak resmi lah ya. Mhm. Jadi memang kita juga harus ketahui bersama, banyak juga barang-barang penggunaan ganda atau dual use yang didapatkan Iran dari Cina. Nah, tentu saja ini kan berefek juga pada kemampuan Iran untuk memproduksi rudal, memproduksi drone gitu kan. Hmm. Jadi memang kami merasa bahwa dan berharap bahwa Cina itu mau membantu dalam negosiasi ini, karena tentu saja Cina bisa didengar oleh kedua belah pihak seperti Pakistan juga. Cuman seperti yang saya sampaikan, Pakistan itu di sisi lain dia memiliki fakta pertahanan dengan Arab Saudi. Jadi kalau perundingan ini gagal, ada kemungkinan secara terbatas Pakistan akan terlibat. Mungkin tidak secara aktif menyerang Iran ya, tapi secara aktif mempertahankan wilayah Arab Saudi dari serangan Iran. Jadi memang saat ini kita bisa berharap Cina mau untuk mengintervensi lah. Apalagi yang menjadi masalah itu sebenarnya bukan hanya minyak, tapi beberapa produk-produk lain yang saat ini sudah terhenti ya. Mungkin kita juga sama-sama tahu akan ada kenaikan harga plastik, ada kenaikan harga pokok, itu kan efek sekunder dari ditutupnya Selat Hormuz begitu. Karena kalau kalau sekarang kita lihat masalah energi itu kan sebenarnya masalah utama itu bukan keterbatasan supply, tetapi naiknya harga. Karena dengan dibukanya sanksi Rusia, itu kan produksi minyak itu sebenarnya sudah mencukupi untuk seluruh dunia, tetapi harganya mahal. Nah, sedangkan untuk bahan-bahan lain yang selama ini bergantung seperti pupuk ya, kita harus sama-sama tahu bahwa
Seperti pupuk itu kan sekarang mayoritas suplai dunia itu dari Oke. Timur Tengah karena di sana gasnya murah begitu. Oke, kalau kita berharap Tiongkok bisa ikut terlibat dalam tanda kutip di meja perundingan bersama dengan Pakistan sebagai mediator begitu ya untuk kemudian bisa mencapai kata sepakat negosiasi bersama Amerika Serikat dan juga Iran. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana respon Tiongkok? Apakah Tiongkok akan mau untuk bisa turut serta aktif di depan panggung di meja perundingan, karena selama ini kita tahu Tiongkok lebih memilih di posisi di belakang panggung untuk dalam hal konflik yang terjadi antara Amerika Serikat dan juga Iran ini. Bagaimana Anda membaca ini? Tapi jangan dijawab dulu Pak Adrianus Prima. Jadi tetaplah bersama kami dalam Breaking News. Kompas TV akan segera kembali bersama dengan rekan saya Renata Panggalo.